Pada tahun 1944, kedudukan pasukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin memburuk. Belum lagi muncul perlawanan rakyat di wilayah yang dikuasainya. Hal itu merupakan tanda-tanda bahwa masa kekuatan Jepang akan berakhir. Dampak pendudukan Jepang. Aspek politik. Jepang membentuk organisasi untuk bangsa Indonesia. Ada organisasi politik masa kolonial Hindia Belanda yang dihidupkan dan dibiarkan beraktivitas, meskipun kemudian harus dibubarkan juga. Aspek ekonomi. Salah satu tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah mencari sumber bahan baku untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan. Tujuan Jepang mengembangkan pendidikan adalah untuk menarik simpati dan mendapat bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya dalam Perang Asia Pasifik. Bidang birokrasi dan militer. Kekuatan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer. Hal ini berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Jenderal Kuniaki Koiso menggantikan Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang. Pada saat pelantikannya di hadapan sidang parlemen Jepang tanggal 7 September 1944, PM Koiso mencoba mengambil hati rakyat di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia dengan mengemukakan janji kemerdekaan. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, BPUPKI berkewajiban merumuskan dasar negara. BPUPKI pernah melakukan persidangan sebanyak 2 kali. Persidangan pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan persidangan kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara. Sidang ini menekankan bahwa sesuatu yang akan dijadikan dasar negara hendaknya dicari dan digali dari nilai-nilai yang sudah berakar kuat dari hati dan pikiran rakyat. Tujuan lain adalah agar dasar negara tersebut dapat diterima secara bulat dan didukung seluruh lapisan masyarakat. Pada sidang yang kedua membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar bekerja dengan membentuk panitia kecil, beranggotakan 7 orang. Panitia kecil bertugas menyempurnakan rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar bekerja dengan membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang. Panitia bertugas menyempurnakan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 setelah selesai tugasnya. Hari itu juga kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. PPKI bertanggung jawab melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika nantinya diadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Anggota PPKI terdiri atas 21 orang tokoh utama pergerakan Indonesia yang mencerminkan perwakilan etnis di wilayah Indonesia. Mereka adalah sebagai berikut.